Ada nggak yang ngerasa, kok kayaknya waktu yang kita miliki itu kurang banget? Pekerjaan itu kok kayaknya nggak selesai-selesai. Baru selesai satu kerjaan, sudah ada kerjaan lain lagi, sudah ada kerjaan lain lagi. Padahal mungkin kita ngerasa beban kerja kita normal-normal saja seperti teman-teman yang lain. Atau ada yang merasa mungkin nggak punya waktu untuk me time. Dan kalaupun ada waktu untuk me time, teman-teman ngerasa, aduh, ada feeling guilty di sana, ada perasaan bersalah di sana. Ngapain sih saya me time? Kan kerjaan masih banyak. Tugas-tugas masih banyak yang belum diselesaikan, dan sebagainya. Beberapa bahkan mungkin merasa lelah secara fisik maupun secara mental, sehingga gampang sekali tersinggung oleh urusan-urusan kecil. Atau ada di antara teman-teman yang ngerasa bosan dengan rutinitas, bahkan tertekan dengan rutinitas yang ada. Nah, fenomena ini semua sebenarnya adalah fenomena bahwa teman-teman butuh belajar untuk memanage waktu dengan baik. Ini adalah gejala, simptom yang muncul ketika teman-teman tidak mengelola waktu yang teman-teman punya dengan efektif dan efisien. Karena esensi dari manajemen waktu itu sebenarnya apa sih? Esensi dari manajemen waktu adalah bagaimana kita bisa menghabiskan waktu kita dengan aktivitas-aktivitas yang selaras dengan value kita. Apa itu value? Value adalah apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap bermakna. Kalau antara aktivitas yang kita lakukan dengan value yang kita miliki itu tidak selaras, maka kita akan merasa tertekan. Kita akan merasa ada konflik batin dalam hidup kita. Kita akan merasa penuh dengan keterpaksaan menjalani hidup, menjalani rutinitas sehari-hari. Kita akan merasa terpaksa menjalani kehidupan kita, menjalani hidup kita, menjalani rutinitas sehari-hari. Berbeda ketika misalnya daily activities kita, aktivitas harian kita, itu selaras dengan value kita. Selaras dengan apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bernilai, apa yang kita anggap bermakna. Pada saat aktivitas harian kita itu selaras dengan value kita, maka kita akan merasakan yang namanya peace of mind. Ketenangan batin, ketenangan pikiran. Karena hidup kita selaras antara apa yang kita yakini di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dengan apa yang kita lakukan itu sama. Sayangnya banyak orang yang menjalani hidup dengan terpaksa. Mereka menjalani hidup tidak seperti hidup yang mereka inginkan. Mereka menjalani hidup, menjalani kehidupan, menjalani rutinitas sehari-hari yang bertentangan dengan value mereka, bertentangan dengan apa yang mereka anggap penting, apa yang mereka anggap bernilai, apa yang mereka anggap berharga. Misalnya, ada seorang ibu pekerja yang pernah mengeluh kepada saya. Dia merasa tidak punya waktu untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, quality time. Padahal dia merasa bahwa keluarga itu nomor satu, keluarga itu yang paling penting. Tetapi justru waktunya habis untuk pekerjaannya, waktunya habis untuk bisnisnya. Nah, ini adalah contoh dari ketidakselarasan dalam hidup. Antara apa yang dilakukan dengan apa yang diyakini, itu bertentangan, itu berbeda. Tentu ini butuh diselaraskan. Entah value-nya yang perlu kita revisi atau perlu kita modifikasi, atau aktivitas hariannya. Ujung dari manajemen waktu adalah ini sebenarnya. Ujung dari manajemen waktu adalah kita bisa menghabiskan hari-hari kita, menghabiskan waktu kita, menggunakan waktu kita untuk kegiatan, untuk aktivitas-aktivitas yang kita inginkan, aktivitas-aktivitas yang kita anggap penting, aktivitas-aktivitas yang kita anggap bernilai, aktivitas-aktivitas yang kita anggap berharga, aktivitas-aktivitas yang kita anggap bermakna dalam hidup kita. Sehingga ujungnya nanti, ketika kita bisa manage waktu kita dengan baik, ketika penggunaan waktu kita sudah selaras dengan value kita, kita akan merasakan ketentraman batin, kita akan merasakan ketenangan pikiran. Ini yang kita harapkan dari belajar manajemen waktu. Bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana memanage waktu dengan lebih baik, silahkan ikut
kelas instan yang saya buat. Ini kelasnya benar-benar instan, sangat ringkas. Kita akan belajar bagaimana memanage waktu secara to the point. Kita akan belajar bagaimana memanage waktu secara lebih efektif, lebih efisien. Sehingga hidup kita nggak gitu-gitu aja. Sehingga kita bisa menjalankan apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bernilai, apa yang kita anggap berharga. Linknya ada di deskripsi dari video ini. Sampai ketemu di kelas kita. Salam produktif. Oke, kita kenalan dulu ya. Barangkali ada dari sebagian teman-teman yang mengikuti kelas ini masih belum kenal baik dengan saya. Nama saya Darmawan Aji. Saya tinggal di kota Bandung, tepatnya di Cibiru, jadi Bandung Timur ya, di kaki Gunung Manglayang. Jadi kalau keluar dari rumah saya, ngelihat ke depan itu ada Gunung Manglayang tuh. Gunung yang konon katanya selendangnya Dayang Sumbi. Ketika dia dikejar-kejar oleh sang kuryang, dia lempar selendangnya jadi Gunung Manglayang. Legendanya seperti itu. Oke, saya seorang productivity coach. Saya banyak membantu individu dan organisasi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tetapi produktivitas yang seperti apa? Bukan produktivitas yang meaningless, melainkan produktivitas yang meaningful, produktivitas yang bermakna. Nanti kalau ketemu dengan saya, silakan panggil nama belakang saya, Aji ya. Jangan panggil nama depan. Kalau panggil nama depan itu artinya belum kenal. Alhamdulillah saya punya hobi membaca, kemudian punya hobi berlatih silat tradisional, dan punya hobi menulis. Atas izin Allah sampai hari ini saya sudah menghasilkan 7 buku. Ini 3 buku terakhir saya. Ada Kitab Anti Penundaan. Ini bicara tentang bagaimana mengatasi penundaan. Musuh nomor 1 dari produktivitas. Yang berikutnya adalah buku self-coaching. Ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri, mengelola self-talk kita, mengelola bayangan-bayangan, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kita, supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Dan yang baru rilis itu adalah buku Mindful Life edisi revisi. Ini buku yang membahas tentang seni menjalani hidup yang bahagia dan bermakna.